Oke, jadi selama bertahun-tahun banyak yang mengira kerjasama jet tempur KF-21 Boramae antara Indonesia dan Korea sudah berada di ujung tanduk, bos. Mulai dari isu keterlambatan pembayaran, kemudian tuduhan pencurian data, hingga kabar Indonesia lebih memilih jet tempur Eropa. Namun ternyata, perkembangan terbaru kini justru menunjukkan proyek ini masih terus berjalan dan bahkan memasuki babak baru, bos. Akan dilunasi. Dah, jadi sebelum masuk lebih jauh, mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya nih, mengapa setelah negosiasi panjang hingga kontribusi kita Indonesia turun dari yang awalnya 20% menjadi hanya sekitar 6%, mengapa Korea masih bersikeras mempertahankan Indonesia sebagai mitra? Bahkan Indonesia masih dapat prototipenya nih. Nah, ini ya, kalau admin lihat jawabannya cukup sederhana, bos. Secara logika ya, Indonesia, kita ini adalah calon pembeli pertama KF-21, sekaligus mitra internasional terbesar dalam proyek ini, bos. Kehadiran Indonesia ini memberikan legitimasi bahwa KF-21 bukan sekedar proyek domestik Korea, tapi juga memiliki daya tarik ekspor. Selain itu, kontribusi Indonesia, baik dalam pengembangan dan juga rencana beli, ini juga membantu membagi beban biaya pengembangan sehingga biaya produksi per unit jadi lebih kompetitif, lebih terjangkau, bos. Namun, jika Indonesia benar-benar keluar sampai kabur, nah yang rugi ya Korea sendiri. Karena mau nggak mau, suka tak suka mereka harus nanggung biaya lebih besar sendiri, bos. Harga pesawatnya jadi berpotensi naik, melunjak ya kan? Dan mereka pun malahan kehilangan salah satu modal promosi paling kuat kepada negara-negara asing calon pembeli lainnya. Siapakah modal promosinya? Ya, kita, Indonesia, bos. Karena dalam dunia industri pertahanan, memiliki pelanggan pertama itu seringkali sama berharganya dengan memiliki teknologi terbaik. Karena ya, sehebat apapun sebuah jet tempur, kalau pembelinya tak ada, ya yang terbang tinggi justru biaya produksinya. Cukup hamsyong. Nah, lanjut. Jadi admin kutip dari CNBC Indonesia soal pelunasan KF-21 oleh Indonesia, bos. Jadi dalam agenda Indonesia Next Generation Journalist Network yang diselenggarakan Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI di Seoul, Korea Selatan, dan dikutip pada 15 Juni 2026 kemarin, pihak Korea KAI pun menegaskan bahwa kedua negara telah memfinalisasi kesepakatan lanjutan pengembangan KF-21, bos. Bahkan pada pekan tersebut, delegasi Indonesia dan Korea dijadwalkan bertemu untuk membahas detail teknis berikutnya. Nah, namun dalam artikel berita ada satu informasi yang cukup membagongkan nih, bos. Artikel itu secara gamblang menyebut Indonesia akan menerima 6 prototipe KF-21. Nah loh, ini admin kurang kopi nih, bos. Karena ya, berdasarkan skema kerjasama sejak awal, setahu admin, Indonesia nerimanya ya rencananya cuma 1 prototipe doang. Dan kalau yang 6 unit itu ya, itu adalah total prototipe yang digunakan dalam proses pengujian dan validasi program pengembangan, bos. Dan secara praktis ya, Indonesia pada akhirnya hanya akan memperoleh akses terhadap prototipe yang memang menjadi bagian hak dalam program kerjasama. 1 unit. Jadi setahu admin bukan 6 unit, bos. Nah, lanjut yang lebih menarik, Dubes Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Cecep Herawan, juga memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan melunasi seluruh porsi kontribusi pengembangan proyek KF-21 pada bulan Juni 2026 ini. Harapannya akhir bulan sudah lunas, bos, katanya. Dan jelas ya, langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian proses transfer prototipe dan kelanjutan kerjasama industri pertahanan kedua negara Indonesia Korea Selatan. Lalu pertanyaannya lagi, kira-kira apa aja yang didapat Indonesia dari kerjasama ini kalau udah lunas? Ya, sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar sebuah pesawat, bos. Jadi Indonesia disebut bakal memperoleh transfer know-how, kemudian peningkatan kualitas SDM industri pertahanan, kemudian kesempatan insinyur Indonesia belajar langsung dari teknologi penerbangan modern hingga peluang bagi PT DI, PT Dirgantara Indonesia untuk menjadi pemasok material maupun komponen alias menjadi rantai pasok bagi ekosistem produksi KF-21 di masa depan.
Jadi, nilai strategisnya adalah membangun kemampuan industri nasional Indonesia. Nggak cuma membeli produk jadi, bos. Nah, jadi harapan admin semoga semua bisa lancar, berhasil, dan sukses ya bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.